Sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Ya, mari Bapak Ibu saya undang untuk bergabung kembali bersama-sama. Ayo dibuka videonya supaya saya bisa ngeliat nih muka-muka Bapak Ibu udah kembali dari yang toilet break, dari yang istirahat minum. Yuk kita buka videonya. Ya, puji Tuhan ya semua sudah mulai membuka videonya.
Saya ucapkan selamat malam, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat datang kembali di dalam pembekalan doa How to be Prayer Warrior yang dilaksanakan oleh BPK PKK Keuskupan Bandung. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti seri-seri kita, coba saya tanya ya, Bapak Ibu, ini seri yang keberapa ya dari pembekalan doa kita? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Nah, ketiga, oh masih salah. Ada lagi yang mau coba jawab? Siapa tahu dapat hadiah nih, dapat hadiah buku. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah seri yang keempat. Ya, jadi pembekalan ini kita sudah lakukan mulai dari bulan Maret yang lalu. Seri yang pertama itu doa dalam hidup Kristiani. Lalu kita melanjutkan seri yang kedua tentang doa syafaat. Nah, setelah doa syafaat, kita belajar juga mendoakan orang luka batin. Nah, kali ini di seri yang keempat kita mendoakan orang sakit ya. Ibu Ivon ini udah seri yang keempat Bu Ivon mendoakan orang sakit dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Dari mendoakan orang sakit ini kita ada beberapa tema. Yang pertama hakikat penyembuhan waktu itu dibawakan oleh Romo Didi Tarmedi. Lalu kita melanjutkan dengan fungsi dan kuasa doa bagi orang sakit. Waktu itu kita adakan oleh Bapak Yosef Teja Indra. Dan hari ini adalah dari yang pertemuan yang ketiga, bagaimana teknik mendoakan orang sakit. Nah, tentunya Bapak Ibu udah soundingnya udah tahu ya pembicara kita pada malam hari ini siapa. Kita sudah menanti-nantikan beliau. Nah, oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan siapa pembicara kita. Seharusnya pada malam hari ini kita kedatangan eh, pembicaranya ada dua ya, karena pasangan ini sungguh luar biasa. Kayaknya nggak bisa dipisahkan, selalu berdua, selalu bersama untuk mewartakan firman Tuhan. Tapi kebetulan pada malam hari ini Pak Yopi Tarorehnya tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami karena beliau sedang berada di Tanah Suci ya. Benar ya Bu Ivon ya? Ya, Ya, benar. betul ya. Nah, jadi tapi nggak apa-apa nanti Pak Yofi Tarorehnya sudah mempersiapkan video pengajaran beliau. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu pembicara kita pada malam hari ini. Nah, Pak Yopi Taroreh lahir di Manado pada tanggal 14 Februari 1950. Berarti tahun ini sudah berusia 73 tahun. Wah, sungguh luar biasa. Nah, saat ini Ibu Ivon Taroreh juga lahir di Jakarta pada tanggal 18 September 1951, yaitu 2 hari yang lalu Ibu Ivon berulang tahun yang ke-72 tahun. Ayo kita kasih tepuk tangan. Jadi Terima kasih. kita mengucapkan selamat ulang tahun Ibu Ivon. Semoga Ibu Ivon selalu sehat, selalu sukacita, selalu semangat terus mewartakan kabar sukacita Tuhan ya, tidak pernah henti. Amin. Bahkan moto beliau luar biasa ya. Sudah melayani sejak tahun 1987 sampai Bapak memanggil pulang ke rumahnya. Ini yang luar biasa. Jadi moto Ibu Ivon dan Pak Yopi ini sungguh-sungguh menguatkan kita bahwa tidak ada namanya usia lanjut untuk melayani ya Bu Ivon ya. Ya, Terus betul. semangat ya. Oke. Amin. Ya. Nah, Pak Sutri, Bapak Yopi, dan Ibu Ivon ini mereka adalah pewarta yang luar biasa, senior pewarta dan pengajar senior dari Syekina dan BPK PKK Keuskupan Agung Jakarta. Mereka sudah melayani sejak tahun 1987 dan juga mengadakan berbagai macam retret, terutama retret pasutri, retret keluarga, dan penyembuhan-penyembuhan lainnya di berbagai kota di Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Mari kita kasih tepuk tangan untuk pembicara kita pada malam hari ini. Ya, tanpa berlama-lama, semua sudah
nggak sabar pengen mendengarkan pengajarannya. Mungkin Ibu Ivon sebelum pengajaran Ibu Ivon kita akan menonton video dari Pak Yopi dulu ya. Ya, Oke. oke. Ya, mari teman-teman, kita akan memulai pengajaran malam hari ini. Sebelumnya, Pak Yopi yang sedang berada di Tanah Suci, dia juga sangat concern dengan teman-teman di BPK PKK Keuskupan Bandung. Oh ya, Bu Ivon, malam hari ini kita bukan hanya dari Bandung saja ya peserta yang mengikuti acara ini, tapi banyak juga teman-teman yang berasal dari luar Bandung yang juga bergabung karena ini dilaksanakan secara online, oleh karena itu bisa menjadi berkat bagi BPK-BPK lainnya. Ya, Amin. ya. Mari teman-teman, saya persilahkan tim multimedia untuk ini ya play videonya dari Pak Yopi. Shalom Bapak Ibu sahabat sekalian. Jumpa kita dalam acara ini. Bagaimana kasih Allah, cinta kasih Tuhan dinyatakan dalam kita, yaitu bagaimana penyembuhan ilahi. Oleh karena itu, saya rindukan supaya dapat sedikit berbagi dalam pengalaman kami dalam kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Ya, rupanya penyembuhan itu masih ada sampai saat ini. Tadinya saya pikir hanya zaman dulu. Rupanya masih ada, karena saya alami sendiri. Rupanya penyembuhan ilahi itu, yang penyembuhan oleh kuasa Tuhan, yang adi kodrati itu ada sampai saat ini. Saya pernah mengalami. Oleh karena itu sedikit saya bagikan, yaitu penyembuhan saya alami 3 kali saya serangan jantung. Dari tahun umur 38, umur 48, umur 55. Ternyata saya itu kena serangan jantung. Tahun 2005 pada saat umur 55 saya periksakan karena sempat lumpuh 3 kali selama 1 hari. Jadi 3 kali 1 hari saya lumpuh. Nah, ternyata itu begitu diperiksa teman-teman dokter ahli, ternyata itu adalah sakit jantung. Ya. Dalam penyelidikan, dalam segala usaha yang dikerjakan, ternyata para dokter punya cara-cara yang luar biasa. Tapi saya tidak menerima itu karena saya berkata, saya punya Tuhan yang kuasa, saya mau minta dulu sama Dia, baru tindakan dokter. Dan apa yang terjadi? Saya disembuhkan oleh Tuhan tanpa sebutir obat pun. Ini yang saya alami. Saya rupanya mendapatkan penyembuhan ilahi, dan penyembuhan ilahi sampai sekarang saya alami. Sudah 18 tahun, dari 2005 sampai 2023 sekarang. 18 tahun saya alami itu, tanpa sebutir obat jantung pun saya sehat sampai saat ini. Saat ini saya sedang ada cukup jauh dari Anda, tapi begitu besar kasih Allah karena kuasanya yang menyembuhkan ada. Nah, untuk itu akan diterangkan lebih banyak oleh Ibu Ivon, istriku. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Yopi dan Ibu Ivon yang sudah mempersiapkan video untuk kita semua. Dan sekarang waktu dan ruangan saya persilahkan kepada Ibu Ivon untuk memberikan pengajaran. Silakan Bu Ivon. Shalom. Selamat malam, pendoa-pendoa yang luar biasa yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau kita semua dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa. Berarti orang-orang yang punya hati yang mau melayani. Dalam Matius 10 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Kita sekarang termasuk murid atau tidak? Saya percaya kita semua murid ya, kita belajar terus ya. Dan apa yang Yesus berikan? Dia memberi kuasa kepada 12 murid, kepada kita semua untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang. Nah, slide berikut kita lihat. Pernyataan kuasa Allah dalam hal sakit penyakit dinyatakan dalam gereja oleh Roh Kudus melalui orang beriman. Setiap orang beriman mempunyai potensi untuk dipakai dalam penyembuhan. Walaupun beberapa orang dikaruniai secara
khusus dalam hal ini. Jadi kita semua diberi kuasa yang sama, ya, nggak ada yang dibeda-bedakan. Semua sama. Tinggal bagaimana kita menanggapi kuasa yang Tuhan berikan itu. Dari zaman dahulu kita sudah melihat bahwa ada pendoa-pendoa seperti Yesaya, Nabi Yesaya mendoakan Hizkia, ya, yang sudah mau meninggal tetapi dia mendoakan sehingga bertambah lagi 15 tahun. Musa mendoakan Miriam yang kena kusta. Lalu kemudian Elia mendoakan Naaman. Naaman disuruh tenggelam di Sungai Yordan berapa kali? 7 kali ya. Waktu itu ketika dia timbul kembali yang ke-7 dia sembuh. Dalam perjanjian baru Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Emas dan perak aku tak punya, tapi dia katakan aku mau dalam nama Yesus engkau berjalan, ya. Juga Filipus. Jadi kita semua saat ini diturunkan juga oleh para nabi-nabi untuk bisa melayani Tuhan karena kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi saluran berkat. Sebelum masuk lebih lanjut, saya mau beritahukan bahwa sebagai pendoa kita sudah tahu di pengajaran sebelumnya bahwa kita ini secara pribadi terlebih dahulu, ya, supaya benar-benar kita hidup di dalam kebenaran karena kebenaran itu memerdekakan. Slide berikut, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam karya penyembuhan. Yang pertama yaitu adanya kasih dari pendoa dalam melayani. Kalau tidak ada kasih, kita semua tidak ada di tempat ini, ya. Karena ada kasih, belas kasihan. Seperti hati Tuhan Yesus juga yang penuh belas kasihan. Dan juga kadang-kadang tergerak hatinya. Kita pun kadang-kadang tergerak hati untuk mendoakan siapa. Punya rasa terbeban dalam melayani pasien tersebut yang kita mau doakan. Bahwa yang menyembuhkan Yesus Tuhan, bukan tim doa, bukan kita, tetapi hanya kuasa Tuhan. Yang keempat yaitu iman pendoa. Dulu saya tidak percaya ada mujizat. Saya tidak percaya ada penyembuhan ilahi. Saya berpikir tidak mungkin hanya dengan berdoa orang itu bisa sembuh. Tetapi Tuhan begitu baik memberikan saya pengalaman supaya saya boleh bertemu dengan Dia di dalam apa yang saya alami. Ketika saya berumur 34 tahun, berarti itu udah berapa tahun yang lalu tuh? 38 tahun lalu ya. Saya mengalami sakit kaki 1 minggu sebelum kami mau ziarah ke Israel. Ketika itu saya katakan pada Yopi, bagaimana ya? Saya sakit kaki, jadi kalau saya jongkok tuh sakit. Lalu Yopi katakan, nggak apa-apa, kita bukan jalan-jalan, tapi kita berdoa. Pulang ke sana, bahkan sampai pergi ke Lourdes juga, pulang dari ziarah, saya tidak sembuh. Karena memang iman saya pada saat itu memang tidak percaya, dan tidak percaya ada mujizat. Saya tidak mengalami kesembuhan, bahkan saya tambah sakit. Tadinya cuma jongkok, sekarang naik turun tangga sakit. Apa yang saya cari setelah pulang ke Jakarta? Saya mencari dokter. Saya pikir saya cari dokter yang baik, minum obat, saya sembuh. Ternyata tidak. 1,5 tahun. Saya keliling-keliling kemana-mana. Tidak boleh dengar ada teman bilang dokter itu bagus, saya pasti akan datang. Tukang urut itu bagus, saya pasti datang. Bahkan juga tusuk jarum Profesor Hembing, waktu itu baru naik daun, saya udah langganan di situ. Saya tidak sembuh. Pada suatu hari, ketika ada satu ulang tahun, sebelum diberikan makanan jasmani, itu diberikan dulu makanan rohani. Kalau zaman dulu kan jarang ya, tapi itu adanya. Kalau sudah diberikan makanan jasmani, mungkin saya sudah pulang. Tapi karena belum makan, ya nunggu aja gitu ya. Tapi itu rencana Tuhan. Apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan? Ibrani 13 ayat 8. Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau dia tidak berubah, apa yang Anda alami saat ini? Anda berbeban berat, Anda sakit, Anda punya masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dia tidak berubah.
berarti mujizat itu tetap ada. Saya seperti tersentak hati saya seperti dibukakan mata rohani saya, dan itu ayat yang pertama yang saya hafal, dan pulang di rumah saya katakan, Tuhan ampuni saya. Kalau saya tidak percaya, ternyata mujizat itu tetap ada. Sekarang saya mau minta pada Tuhan, jadilah dokter atas diri saya. Mulai hari itu besoknya saya mulai puji-pujian, saya mulai baca firman, karena dokter sudah memvonis saya, jika ibu tidak sembuh, ibu bisa duduk di kursi roda. Waduh, saya waktu itu takut banget, karena saya berpikir, Tuhan, saya ini masih muda, saya ini masih bekerja. Wah, bagaimana kalau saya sudah duduk di kursi roda? Dan kami berdua punya pemikiran, nanti setelah umur 55 tahun, kami baru mau melayani Tuhan. Jadi, umur apa itu 55? Pensiun kan? Jadi sisa hidup. Maksudnya sisa hidup deh, Tuhan nanti baru mau melayani. Tapi Tuhan itu begitu baik. 3 bulan kemudian, setelah itu saya tiap hari mulai mencari Tuhan, mulai dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba pada suatu pagi, saya baru mau simpan piring ke lemari pendek karena anak saya baru ulang tahun, jadi bawa piring berapa lembar, kemudian masukkan ke bawah. Biasanya saya kalau jongkok tidak bisa berdiri, harus pegangan. Tapi pada saat itu saya bisa melakukannya tanpa saya sadari. Setelah 2-3 kali saya lakukan, tiba-tiba dalam hati saya ada suara. Tidakkah kau tahu bahwa kakimu telah sembuh? Saya langsung berhenti, kemudian saya jongkok, saya berdiri, saya jongkok, saya berdiri. Saya katakan, Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Engkau tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saya sungguh bersyukur. Tadinya saya berpikir, aduh Tuhan, kenapa saya muda-muda begini sakit kayak orang tua gitu ya. Tetapi itulah yang rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan punya banyak cara untuk memanggil kita untuk dekat dengan Dia. Itu awal-awal daripada saya mengalami kasih Tuhan. Saya bertemu dengan Tuhan di dalam sakit penyakit ini. Dan pada saat itu saya katakan, Tuhan, 10 orang kusta disembuhkan. Yang kembali berapa? 1 kan? Saya katakan, Tuhan, saya mau kembali seperti untuk memuliakan nama-Mu. Jadi iman kita yang diperlukan oleh Tuhan, yaitu sungguh-sungguh percaya dan kita transferkan pada orang yang kita doakan, ya. Kemudian pendoa yakin dia dipakai sebagai saluran berkat oleh Tuhan. Kita ini hanya selang. Selang itu kalau nggak ditusuk ke keran itu, dia tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau ditusuk di keran, kemudian keran dibuka, air keluar, dia berfungsi. Demikian juga kita. Kita hanya selang. Ketika kita mendoakan orang, kalau Tuhan buka kerannya, saluran kasih kuasanya, kuasa penyembuhan mengalir, orang itu disembuhkan. Tapi kapan Tuhan buka keran? Tidak ada yang tahu. Semua adalah kuasa di tangan Tuhan. Kita hanya alatnya yang tidak ada apa-apanya. Kita hanya dipakai oleh Tuhan sebagai selang. Tinggal Tuhan saja yang menentukan siapa yang Dia mau sembuhkan atau siapa yang Dia mau berikan yang terbaik. Pasien diyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang mau dan sanggup menolongnya. Lalu hidup doa dari pendoa cukup. Karena dalam Matius 17 ayat 21 dikatakan, Tuhan, kok kami nggak bisa sih mengusir roh jahat? Lalu kata Yesus, jenis ini hanya dapat dilakukan dengan doa dan puasa. Jadi kita sebagai pendoa-pendoa, kita wajib rutin untuk berpuasa. Jangan sampai ketika kita kan nggak tahu sebagai pendoa, mau ketemu orang yang luka batin, mau ketemu orang yang berdosa, mau ketemu orang yang kerasukan roh jahat, ketemu orang yang sakit, jasmani, kita tidak tahu. Karena kita adalah pendoa, tapi kita harus siap. Ketika kita bertemu dengan orang yang punya kuasa gelap, kita sudah siap. Karena kita sudah
berpuasa, ya, rutin berpuasa, dan juga hidup doa kita. Kemudian dikatakan juga minta dalam nama Yesus. Semua doa ini kita hanya minta dalam nama Yesus, bukan nama kita. Ya, kalau sampai juga orang sembuh, itu juga bukan karena kita, karena Tuhan. Kita hanya sebagai selangnya, kita hanya sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Slide berikut, pokok doa untuk penyembuhan, yaitu kuasa Allah dan kasih Allah. Kita sudah tahu semua dari Allah. Sikap iman yang benar, yaitu slide berikut, sikap iman yang benar yaitu Tuhan, kita hanya percaya pada Dia, kesetiaannya, janji-janjinya, kebijaksanaannya, dan kuasanya, dan kebaikannya. Ya, semuanya kita tahu itu yang kita mau salurkan karena kita sudah mengalaminya. Yang penting dalam penyembuhan, slide berikut, yang penting dalam penyembuhan yaitu kasih dan pengampunan dosa. Kasih Allah, ya, dan pengampunan dosa, yaitu sakramen tobat. Ada 4 bidang penyembuhan. 1, penyembuhan rohani berhubungan dengan dosa, yaitu sakramen tobat. Penyembuhan jasmani, yaitu fisik. Penyembuhan dari kuasa kegelapan. Penyembuhan luka batin, masalah-masalah masa lampau, kepahitan, dendam, benci, ya, semuanya itu. Lalu berikut lagi, saya tidak akan membahas bidang-bidang yang lain ya, kecuali nanti penyembuhan. Penyembuhan rohani. Tadi kan ada 4. Ini satu yang pertama. Saya hanya sekilas saja supaya kita tahu, oh ini orang kalau kita mau mendoakan dia sakit rohani, yaitu dia jatuh dalam dosa, yaitu supaya dia bisa mendapatkan hidup kekal dan hubungan kita dengan Tuhan. Lalu untuk memberikan dia sakramen tobat supaya lepas daripada 7 dosa pokok. Itu rohani. Jadi hanya dengan sakramen tobat selesai, ya. Orang tidak ada yang tidak berdosa, tetapi Tuhan mau supaya kita sungguh menyatakan apa yang sudah salah di dalam hidup kita. Sekarang luka batin, penyembuhan luka batin. Luka batin yang tidak terlihat, cenderung tinggal dalam memori kita, pengalaman kita, hati kita. Jadi luka batin tuh nggak kelihatan, ya, kita nggak tahu, tetapi Tuhan tahu, ya. Nah, doanya itu kan bulan lalu sudah dibawakan, ya. Doanya ya kita doakan, kemudian kita biasanya ada konseling supaya kita tahu korek-korek apa sih akarnya, ya, apa sih akar sakit hatinya, apa sih akar dendamnya. Kemudian didoakan dengan imajinasi iman, hadirkan Yesus, dan yang penting juga orang luka batin itu bimbingan, ya, biasanya harus dibimbing juga supaya dia bisa kembali, ya, untuk dari trauma-trauma dan lain sebagainya. Sekarang kuasa gelap. Kuasa gelap itu ada. Setan dan roh-roh jahat menurut dunia modern tidak ada. Tetapi menurut Paulus 6, 15 November tahun 72, setan adalah agen gelap yang campur tangan dalam hidup kita. Maka setan harus diperangi. Ya, jadi setan itu ada menurut Paulus 6. Lalu menurut kitab suci berikut, itu juga ada dalam 1 Yohanes, bukan Yohanes 15 ya. Satunya ada di situ tuh di sebelah ketinggalan. 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan dunia, yaitu duniawi, ada dalam kuasa setan. Bukannya setan menguasai, tapi biasanya duniawi itu dikuasai oleh setan. Dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20 yaitu orang di Gerasa. Yesus menyembuhkan orang sakit kuasa gelap di Gerasa. 2 Korintus 11 ayat 14 mengatakan bahwa dia berkedok sebagai malaikat terang. Jadi setan itu berkedok sebagai malaikat terang. Jadi dia seringkali mengganggu kita sebagai malaikat, padahal dia mau menjatuhkan kita.
Lukas 11 ayat 14 bisa membisukan orang, ya, bisa membisukan orang. Lalu Lukas 13 ayat 11 sampai 13, orang yang sudah 18 tahun dirasuk oleh roh jahat sehingga tubuhnya menjadi bungkuk. Ketika disembuhkan tubuhnya kembali tegak. Jadi bukan karena kita lalu lihat, oh ada orang bungkuk, oh itu kerasukan roh jahat. Bukan, ya. Jadi jangan sampai salah, bukan. Tapi itu dalam Alkitab dikatakan membuat orang itu menjadi bungkuk. Bagaimana cara penyelesaiannya? Perlu disermen, perlu membeda-bedakan roh, ya. Jangan semua karena setan, tapi jangan anggap setan fantasi saja. Setan itu pasti ada. Ketika kami baru pertama kali mulai masuk pelayanan, kami nggak tahu. Jadi ada tim doa pelepasan, kami ikut. Kemudian Yopi ikut mendoakan. Padahal kami tidak tidak mempersiapkan diri, nggak puasa, nggak apa, karena belum tahu. Ketika dia mendoakan sudah selesai, udah nggak ada apa-apa. Malam-malam ketika tidur, dia kemudian korek-korek kaki saya dengan kakinya. Dia katakan, Mama, tolong doain. Aku takut banget, katanya. Seperti apa yang tadi siang dia doakan, yaitu orang yang ketakutan. Takut banget nggak bisa tidur. Pada saat itu juga saya hanya berserah pada Tuhan. Saya kata, dalam nama Yesus segala kuasa-kuasa yang transfer tadi siang, saya tolak dalam nama Yesus. Dan kemudian ketakutan itu keluar dan dia tidur kembali. Saya dulu tidak percaya kalau saya tuh dipakai Tuhan sebagai pendoa. Takut. Tetapi Tuhan punya rencana. Saya dipepet-pepetin gitu ya. Sehingga ya kayak gini, masa mau manggil orang tengah malam? Kan nggak mungkin. Ya, pasti harus doakan. Nah, itu dipepet oleh Tuhan. Lalu kuasa gelap ini harus diperangi dengan apa? Dengan baju perang iman, yaitu Efesus 6. Kemudian hidup dalam kebenaran, hidup menurut Injil, iman, dan juga firman Tuhan. Ya, kuasa Allah, ya kan, waktu kita diberikan kuasa ya untuk menyembuhkan, untuk menjauhkan roh-roh jahat dalam hidup kita. Jadi ini bulan depan, ya. Jadi jangan kemana-mana, bulan depan akan dibahas tentang kuasa kegelapan. Sekarang kita masuk pada kuasa sakit penyakit, penyembuhan jasmani. Ada 4 tokoh dalam penyembuhan jasmani, yaitu orang lumpuh yang diusung oleh 4 orang, ya. Yang pertama tokohnya siapa? Si sakit pasti. Yang kedua orang yang mengantar pada Yesus. Ya, mereka mau bawa di mana Yesus pada saat itu sedang membuat penyembuhan. Kemudian sang penyembuh, yaitu Yesus sendiri dan orang-orang sekitar. Kalau orang-orang yang mengantar pada Yesus, yang mengusung dia 4 orang itu, 1 orang aja bilang, aduh aku capek kemudian dia ke pinggir, apa jadinya si sakit? Mungkin jatuh, ya, karena 1 orang tidak sehati. Jadi 4 tokoh dalam penyembuhan. Berikut lagi kita lihat metode Yesus melakukannya bagaimana. Sekarang kita belajar bagaimana Yesus melakukan metode untuk penyembuhan, yaitu pertama penumpangan tangan. Ya, dalam Lukas 13 ayat 13. Kita pun bisa melakukan penumpangan tangan pada si sakit. Biasa bisa pada kepala, bisa pada pundak, ya. Kalau wanita dengan wanita, ya kita bisa juga mungkin menaruh di bagian yang sakit. Tetapi kalau pria dan wanita mungkin hanya cukup dengan penumpangan di kepala atau di bahu. Lalu jamahan oleh si sakit sendiri, seperti wanita pendarahan. Ya, itu dia dapat, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan Yesus menuntut iman, ya, seperti perempuan Kanaan, ya, makan remah-remah dari anjing. Karena remah-remah itu juga katanya dari Tuhan, ya, dari Yesus sendiri. Jadi dia sungguh percaya. Atas kehendak Yesus sendiri, ulurkanlah tanganmu. Jadi kita semua belajar bahwa
apa yang kita lakukan yaitu hanya sebagai saluran berkat, hanya sebagai alat. Ketika pada suatu hari, itu waktu kami baru-baru mulai masuk dalam pelayanan, kami lagi mengadakan seminar 2 hari, hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Minggu pagi-pagi, kami jam 6 sudah harus berangkat itu ya ke tempat seminar. Saya jam 5 sudah bangun, kemudian saya mulai siap-siap. Tiba-tiba Yopi mengatakan begini, Mama, tolong doain. Kenapa? Saya kaget ya, karena kemarin nggak ada apa-apa, nggak ada hujan, tidak ada angin. Kenapa? Nggak bisa gerak apa-apa katanya, lumpuh. Cuman bisa ngomong nih katanya gitu. Cuman bisa ngomong, mata bisa buka. Waduh, saya pada saat itu kagetnya luar biasa. Dulu kan nggak ada seminar-seminar bagaimana menyembuhkan orang sakit, itu belum ada kan. Jadi saya hanya sungguh-sungguh berteriak pada Tuhan. Tuhan, Yopi ini sebentar lagi mau bawa firman. Siapa yang mau gantikan? Udah saatnya. Nggak ada yang bisa gantikan. Tolong Tuhan Yesus, sembuhkan di dalam nama Yesus. Saya minta supaya sembuh. Setelah doa, lalu Yopi mulai gerakin tangannya, mulai gerakin kakinya. Ternyata bisa. Kemudian dia mulai bangun, duduk, terus coba berjalan. Saya masih papa, minta untuk gosok gigi. Karena kami juga mau pergi ke tempat seminar. Tuhan kirim malaikat. Saya waktu itu belum berani kalau nyetir jauh-jauh, karena ini jauh. Kami tinggal di selatan, ini di pusat. Saya belum berani nyetir jauh-jauh. Malaikat Tuhan kirim kakaknya yang jarang sekali datang, karena kami biasanya kalau kumpul di rumah kakaknya yang paling tua. Jadi untuk ke rumah Yopi yang anak yang paling kecil tuh jarang kakaknya datang. Itu pagi-pagi jam 6 bisa datang. Dia katakan, saya dengar katanya ada seminar ya. Iya, saya bilang gitu. Dari kemarin sih, saya bilang, mau ikut? Iya. Waduh, langsung kasih kunci mobil. Saya bilang, tolong setir. Saya bilang, karena Yopi barusan nggak enak badannya. Tuhan kirim malaikat sampai kami tiba di tempat seminar. Sampai di tempat seminar, kami berdoa, seperti tadi doa syafaat. Itu Yopi katanya, waktu nyanyi, darahmu tercurah, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki seperti kayak di strom. Dia kuat, dia bisa bawa sesi, dan bahkan dia bisa puasa sampai 4:30 sore baru makan. Kemudian mau pulang, cari lagi mana kakaknya. Udah nggak ada. Rupanya nggak tahu kapan kakaknya cuma nganterin, mungkin udah pergi lagi. Tuhan yang tolong semuanya. Nah, dari situ saya mulai melihat bahwa kuasa Tuhan itu memang benar-benar ada. Tuhan Yesus itu benar-benar hidup ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kita tidak berdaya dan kita tidak bisa apa-apa. Dulu saya paling takut kalau dikatakan, Ivon nanti doain ya si ibu itu misalnya. Aduh, saya langsung begini-begini. Jangan saya. Yopi aja. Itu saya dulu. Karena saya takut. Takutnya kenapa? Aduh, Tuhan, nanti kalau saya doain nggak sembuh bagaimana? Itu saya dulu loh. Saya pikir kalau saya doain nggak sembuh, rasanya nanti kecewa gitu ya. Padahal kita kan hanya selang. Kita tidak ada apa-apanya. Itu urusannya Tuhan. Sembuh atau tidak sembuh. Ya, itu urusannya Tuhan. Urusan kita membawakan iman pada Dia supaya dia sungguh percaya, mengandalkan Tuhan, dan kita doakan. Sembuh atau tidak sembuh, itu urusannya Tuhan nanti, bukan urusan kita. Urusan kita yaitu kita berdoa. Jadi kita sungguh-sungguh percaya bahwa di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap apapun yang kita alami, Tuhan punya rencana yang begitu indah. Nah, kami seringkali kalau mendoakan orang, itu seringkali suka lewat tangan yang tidak sama panjang. Kenapa kami sering lakukan itu? Karena di situ kami bisa melihat Tuhan itu kuasanya hidup. Siapa yang bisa manjangin tangan orang?
Kami pernah mengadakan seminar, kemudian ada pada saat ditanya siapa yang tangannya tidak sama panjang, ada seorang ibu lari ke depan. Suaminya dari belakang ikut lari juga ke depan. Karena suaminya seorang dokter ahli tulang. Dia mau lihat istriku mau diapain. Jadi ketika diukur tangannya ternyata dua ruas, tidak sama panjang. Suaminya bertanya-tanya, istriku mau diapain? Karena dia sebagai seorang dokter, dia katakan tidak mungkin tangan ini bisa disama panjangkan. Bagaimana caranya katanya? Nambah tulang, nambah apa namanya urat-urat nadi segala macam semuanya itu tidak mungkin. Tetapi ketika didoakan, tangannya menjadi sama panjang. Ketika itu dia berpelukan, dia katakan, Tuhan itu luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Menurut ilmu kedokteran mustahil. Tapi menurut Tuhan tidak ada yang mustahil. Mulai dari situ dia percaya. Ada lagi teman saya dokter. Dia itu tangannya tidak sama panjang karena kecelakaan. Ya, jadi dia sudah tahu kalau dia bikin jas yang putih itu udah pasti mesti berkurang 5 cm karena tangannya pendek sebelah. Ketika diadakan juga retret semacam ini penyembuhan, istrinya ngatakan maju Pak, maju. Dia bilang, aduh, saya ini bukan karena nggak sama panjang secara jasmani biasa, saya ini kan karena tabrakan, nggak mau. Maju, kata istrinya. Jadi istrinya terus dorong dia untuk maju. Dia maju. Ketika maju, baru aja puji-pujian. Belum didoakan. Baru puji-pujian, tiba-tiba dia sudah mau pergi. Lalu Yopi langsung, tunggu. Udah, tanganku udah sama panjang katanya. Lalu diukur lagi, ternyata benar sama panjang. Di situ dia juga sebagai seorang dokter sungguh percaya. Dan akhirnya dia sungguh menjadi aktivis. Sampai akhirnya dia sekarang ada di luar, dia juga menjadi aktivis di sana. Karena dia pada saat itu sungguh-sungguh merasakan kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Kita tidak tahu kapan Tuhan buka kerannya kan. Yang penting kita hanya sebagai alat. Ketika kami pelayanan di Dili, di Timor Leste, itu di sana ada hari pertama itu dibawa orang yang sakit bisu tuli, anak kecil yang bisu tuli. Ketika didoakan, dia sembuh. Besoknya datanglah 7 orang, anak-anak kecil, yang satu agak besar. Ketika didoakan, semua yang bisu tuli itu bisa ngomong kecuali yang agak besar ini. Coba kita lihat ya. 6 anak disembuhkan, tambah 1 kemarin, 7. Satu lagi ini yang sudah agak besar, tidak disembuhkan. Nah, kita tidak bisa apa-apa. Tuhan pada saat orang yang besar itu tidak buka kerannya. Terserah Tuhan, ya, mau sembuh atau tidak sembuh. Yang penting tugas kita hanya sebagai saluran berkatnya Tuhan. Tekniknya yaitu tadi, nggak ada teknik sebenarnya ya, tapi bagaimana kita pada saat kita mau mendoakan orang itu kita, makanya tadi mengapa saya bahas ada 4 penyembuhan. Mungkin kita tahu, oh ya dia jatuh dalam dosa, ya kita doakan untuk dosanya. Dia luka batin, ya kita doakan, mungkin ada aftercare-nya, ya ada bimbingannya setelah itu. Kuasa gelap, kita juga nggak tahu kalau tiba-tiba dia kuasa gelap, ya kan kita juga oh ya kita mesti discernment. Ini dia kuasa gelap atau luka batin. Karena beda-beda tipis itu ya, luka batin dengan kuasa gelap. Tapi kalau kita minta dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, Tuhan pasti akan berikan bahwa ini adalah kuasa gelap dan ini adalah luka batin. Makanya nanti bulan depan Anda harus ikut lagi yang kuasa gelap ya, supaya tahu oh kayak gini ya kuasa gelap ya. Oh kayak gini ya yang luka batin. Oh yang kalau sakit jasmani kan kelihatan ya, sakit jasmani kelihatan banget sehingga kita tahu oh ini sakit jasmani. Tapi kalau tidak
kita juga harus tahu sedikit luka batin apa, kuasa gelap apa, penyembuhan rohani bagaimana, penyembuhan fisik apa yang harus dilakukan, ya. Dengan yang penting kalau penyembuhan jasmani itu iman, kepercayaan, dan sungguh mengandalkan Tuhan. Saya banyak sekali dipepet oleh Tuhan dalam hal penyembuhan ini. Karena saya dulu ini takut. Sehingga saya katakan, Tuhan saya enggak deh. Saya hanya pendoa aja tapi nggak mau doain orang. Hanya pendoa syafaat. Tapi nggak mau doain orang. Tapi Tuhan terus kejar. Kalau kita sudah dipilih, nggak bisa lari. Ya, karena akhirnya saya tahu, oh ya bukan aku kok. Itu Tuhan kok. Aku hanya sebagai alat. Kenapa mesti takut? Ya, urusannya Tuhan. Mau sembuh atau tidak sembuh. Dan akhirnya itu semua ilahi. Saya juga pernah mengalami yang kodrati, di mana sakit jasmani yang harus disembuhkan dengan ilmu kedokteran. Ya, jadi saya pada suatu saat saya divonis dokter sakit jantung. Ketika sakit jantung, saya kemudian berobat dan memang saya ada pengapuran. Jadi sakit jantung koroner. Setelah berapa lama Yopi mengatakan, "Mah, di katerisasi saja supaya tahu ada berapa penyumbatan." Saya selalu berdoa pada Tuhan. Ketika saya itu sakitnya kalau naik turun tangga sakit. Kalau udara dingin atau saya buru-buru gitu itu sakit. Itu keluhan saya hanya itu. Saya tidak pernah serangan jantung, saya tidak pernah kolaps, tapi saya hanya mengalami seperti itu. Dan akhirnya pada suatu hari Yopi katakan dikaterisasi saja. Saya mau ceritakan bagaimana kronologinya ya sampai saya dikaterisasi. Sebenarnya sudah lama mau dikaterisasi, tapi kami pada saat itu kesulitan keuangan karena nggak tahu ya kalau saya sudah bilang pada Yopi kalau saya dikaterisasi langsung dipasang ring karena hanya 1 hari di rumah sakit udah boleh pulang. Saya berpikir karena saya tidak pernah serangan, saya tidak pernah kolaps, kalaupun dikaterisasi paling ada penyumbatan 1 atau 2 saja. Itu pikiran saya. Ternyata ketika pada suatu hari kami sudah tunda, seorang teman yang jauh, ya bukan teman dekat ya, bukan saudara dekat, teman jauh, itu rupanya dipakai oleh Tuhan. Dia katakan pada Yopi, saya transfer uang, Ivon cepat dikaterisasi, cepat diambil tindakan. Yopi bilang, jangan Pak, katanya. Saya maksudnya, waduh, udah mau nanti di pengobatan, lalu ada utang lagi, waduh jadi pikiran ya. Jangan, tidak. Pokoknya saya kirim, urusan nanti mau bayarnya kapan, pokoknya saya kirim dulu, ambil tindakan dulu. Itu juga mungkin memang sudah Tuhan berikan, Tuhan pakai dia ya. Akhirnya duitnya ditransfer, saya kemudian dikaterisasi. Sebelum dikaterisasi, Anda tahu, dulu Yopi kan kerjanya kontraktor dan properti. Ada 2 bidang tanah, ketika itu udah nggak kontraktor lagi, udah nggak properti lagi, ketinggalan ada 2 tanah. 2 tanah ini yang udah belasan tahun atau puluhan tahun dia nggak laku-laku gitu ya. Pada suatu pagi ketika saya sudah tahu mau dikaterisasi, yang jaga tanah bilang gini, Pak, itu tanahnya masih mau dijual nggak? Oh iya, Yopi langsung ingat, waduh, kalau tanah laku ini langsung kembali ini uang orang gitu ya. Ternyata orang itu serius. Lalu dia kata, ini serius Pak, katanya gitu. Yopi bilang besok pagi datang ya, jam 7:30. Maksudnya kenapa pagi-pagi? Supaya tidak berubah pikiran gitu ya. Datanglah 7:30 pagi, ngomong-ngomong jadi. Cepat sekali jadi, harga juga bagus. Ketika dia sudah pulang, kami ternyata nanya-nanya lagi, ternyata dia bukan pembeli. Ternyata dia hanya mewakili. Lalu kami tanya pada notaris siapa yang beli. Yang beli adalah seorang narapidana. Narapidana tinggalnya di mana? Di penjara. Kami bingung, narapidana. Memangnya dia lihat tanahnya? Dulu orang bolak-balik lihat, nggak ada yang beli. Dia tidak lihat.
Jadi seorang narapidana tidak lihat tanahnya, tapi dia disuruh Tuhan untuk beli. Lalu ditanya lagi, kenapa dia mau beli tanah? Kan nggak lihat. Dia beli tanah karena dia akan sumbangkan untuk dibangun gereja. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa Tuhan. Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu dahsyat. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Jadi kami sebelum berangkat ke akhirnya saya harus di bypass karena ketika dikaterisasi itu ada 9 penyumbatan. 2 tersumbat 100%, 7 tersumbat 90-99%. Ya, ketika itu saya sudah dikaterisasi, akhirnya karena terlalu banyak diambil keputusan untuk di bypass. Ketika di bypass, saya sebelum berangkat itu bisa bayar semua uang teman yang ditransfer ke saya karena tanah sudah terjual dan sudah terbayar. Tapi satu hal saya melihat bahwa ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh pasrah pada Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan. Saya kalau lagi sakit itu dada saya selalu berdoa apa? Tuhan beri saya kekuatan, 1. 2, Tuhan jangan panggil saya dulu. Maksudnya jangan mati dulu nih saya sebelum saya dikaterisasi. Karena saya berpikir kalau saya sudah dikaterisasi, sudah diambil tindakan, kalaupun saya harus pulang ke rumah Bapa di surga, Yopi dan anak-anak tidak kecewa. Karena sudah ada pengobatannya lah, tindakannya. Tapi kalau saya belum diambil tindakan, walaupun sudah direncanakan mau dikaterisasi, kalau belum, saya merasa, aduh Tuhan, pasti anak-anak kecewa. Jadi saya selalu berdoa, beri saya kekuatan, beri saya, jangan panggil saya dulu sebelum saya dikaterisasi. Itu yang saya doakan dan Tuhan jawab semuanya. Singkat cerita, saya akhirnya dioperasi sampai semuanya berjalan dengan baik dan saya mengalami kesembuhan. Sampai hari ini saya sudah 15 tahun lalu dioperasi dan Tuhan masih kasih bonus ya. Tadi kan umur saya sudah 72 ya. Umur manusia kan Mazmur 90 ayat 10 70 tahun. Kalau lebih bonus. Saya udah lebih bonusnya 2. Dan akhirnya saya katakan terima kasih Tuhan untuk semua yang saya alami. Dan untuk semua teman-teman juga yang mendoakan saya. Satu hal lagi, 6 tahun yang lalu saya check up. Ketika saya check up, jantung saya bagus, tapi di klepnya itu, klep jantung ada yang tidak baik. Lalu dokter katakan sebenarnya ini harus dioperasi. Tapi kalau operasi kedua itu tidak boleh, karena berbahaya sekali. Jadi harus diapakan dok? Nggak bisa diapa-apakan. Anda bayangkan, saya ada sakit klep jantung, tapi nggak bisa diapa-apakan. Saya hanya berserah pada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, Engkau yang menciptakan saya, Engkau yang memberikan hidup pada saya. Kalau sampai hari ini saya masih ada, Engkau juga punya rencana. Dan akhirnya saya memang nggak bisa diapa-apakan. Dan saya tidak kecewa, saya tidak marah-marah pada Tuhan. Kok begini Tuhan, kok nggak bisa tidak. Saya hanya bersyukur sampai hari ini, sudah 6 tahun yang lalu, saya tidak pernah minum obat untuk klep. Saya tidak pernah mengalami, aduh sakit. Lalu kemudian saya kan sering pelayanan keluar kota ya, keluar kota kemana-mana. Saya tetap jalankan. Dan kalau Anda lihat saya tetap sehat kan. Nah itulah Tuhan kita. Dia Allah yang luar biasa. Dan inilah yang harus kita bagikan. Bahwa Tuhan kita itu memang Allah yang penuh kasih. Dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap apapun yang kita alami, Tuhan pasti punya rencana. Kalau kita sakit, ada rencana Tuhan juga. Sehingga kita sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Kita minta hikmat pada Tuhan ketika kita mau mendoakan orang. Kita nggak ada apa-apanya, tapi Tuhan beri hikmat. Apa sih orang ini? Kadang-kadang ada orang bilang gini, kok Ibu Ivon tahu sih saya ngalamin gini. Enggak, saya nggak tahu. Saya bilang, lah Ibu tadi ngomong, apa yang Ibu ngomong itu yang saya alami.
Aduh, saya nggak tahu. Kita kan doa ini kita nggak tahu nanti ada banyak orang yang kita doakan. Saya bilang saya nggak tahu loh. Saya apa aja saya udah lupa. Saya bilang gitu. Ya, yang tadi Ibu omongkan itu yang saya alami. Jadi Tuhan berikan hikmat, ya. Kita minta hikmat dari Tuhan, makanya kita harus hidup doa kita harus benar-benar cukup, ya. Kita doa dan puasa. Kita ini seperti HP. HP kalau HP ini nggak di-charge, HP kalau nggak di-charge, itu apa? Lowbat kan? Kalau lowbat, error. Nggak bisa dipakai. Kita juga demikian. Jadi kita harus selalu di-charge. Ya. Ketika kita di-charge, ketika itulah kita sungguh-sungguh boleh dipakai oleh Tuhan. Penuh. Ya. Jadi tidak error. Jadi kita semua bersyukur pada Tuhan. Kita dipakai. Tidak ada teori, tidak ada apa-apa yang baku. Karena semua kita minta bimbingan dari Roh Kudus. Kita minta pimpinan daripada Roh Kudus ketika kita mau mendoakan orang. Kita minta, Tuhan biar Engkau saja yang beracara. Kami ini hanya alat di dalam tangan-Mu. Dan Engkau yang menyertai. Yang penting kita tahu, oh Tuhan, aku harus minta bimbingan Roh Kudus. Aku harus siap dengan doa dan puasa. Kemudian nanti kita numpangin tangan atau kita taruh di bahu supaya ada transfer kasih, ya kan, lewat tumpangan tangan kita, dan kita berdoa dalam nama Yesus. Hanya itu. Kita semua sungguh-sungguh menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kita sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karena kita sudah dipilih sebagai pendoa. Pendoa itu kan kerjanya apa? Ya, doa syafaat. Ya, kami sering juga kadang-kadang jam 3 pagi bangun. Loh, nggak bisa tidur lagi. Ngapain Tuhan? Nanti lihat wajah siapa. Ya, kita doakan. Ternyata yaitu orang-orang yang harus kita doakan. Tetapi sekilas kita harus tahu dulu ada penyembuhan rohani, ada luka batin, ada kuasa gelap, ada sakit badan. Kalau sakit badan gampang. Saya sakit jantung, saya sakit kepala, saya kanker, ya kan, saya ginjal, itu gampang. Tetapi kami sering melakukan dengan ukuran tangan. Coba kasih slide berikutnya. Nah, ini yang terakhir ya. Ada penyembuhan, proses penyembuhan. Proses penyembuhan itu ada yang langsung, seperti wanita pendarahan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kemudian yang bertahap, orang buta. Sudahkah engkau melihat, kata Tuhan Yesus? Sudah, tapi seperti pohon-pohon, belum jelas. Kemudian Tuhan Yesus doakan lagi, sehingga jelas. Jangka waktu, 10 orang kusta disembuhkan, di mana mereka disembuhkan? Tuhan Yesus tidak doain mereka loh. Tuhan Yesus bilang, pergi, perlihatkan dirimu pada imam. Kalau Tuhan Yesus katakan pergi perlihatkan dirimu pada imam, berarti dia sudah sembuh. Karena kalau kita lapor pada imam, berarti kita sembuh. Karena orang kusta dan orang pendarahan itu najis. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang pergi perlihatkan dirimu pada imam. Kalau 10 orang kusta nggak mau pergi, karena mereka kata, loh kita belum sembuh kok. Ini tangan masih buntung, hidung masih nggak ada. Kok udah mau lapor ke ini, nggak mungkin, nggak bisa. Tapi mereka percaya. Ketika di tengah jalan, mereka ditahirkan. Bukan disembuhkan saja, ditahirkan. Jadi yang hidungnya nggak ada lagi. Jempolnya udah hilang, ada lagi. Ya kan? Kakinya, jempol nggak ada, udah ada lagi. Tahir. Dan jarak jauh. Jarak jauh. Ya, kita melihat bahwa kita bisa mendoakan orang yang jarak jauh, seperti perwira mengatakan, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Nggak usah datang, karena nggak layak Tuhan datang ke rumahku. Tapi itulah yang Tuhan katakan, berkatalah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Seperti kita kan kalau komuni, berkatalah sepatah kata saja, maka kita juga akan sembuh. Ya, kita tidak pantas, tapi Tuhan berkatalah, maka aku akan sembuh. Jadi kita semua kalau mendoakan orang tidak langsung sembuh,
bukan urusan kita. Mungkin dia sembuh dari sakit hati. Mungkin dia sembuh dan Tuhan berikan kekuatan, berikan kedamaian. Jangan takut. Serahkan semuanya saja pada Tuhan, ya. Ada yang bertahap, ada yang jangka waktu, ada yang jarak jauh. Jadi kita bisa berdoa untuk orang yang dimanapun. Tuhan tidak mengenal jarak. Nah, sekarang ada satu foto ketika kami pelayanan di Tegal. Silakan slide berikut. Satu lagi. Nah, ini. Anda bisa lihat situ tangannya ada berapa senti tuh. Kira-kira 3-4 senti ya, tidak sama. Ini waktu kami pelayanan di Tegal. Saya mau, nanti kita akan masuk bor. Kenapa saya berikan contoh ini? Kalau kita katakan, doain saya sakit jantung, kan nggak kelihatan. Doain saya sakit mah, nggak kelihatan. Ya, nanti periksa dokter baru kelihatan sembuh atau tidak. Tapi kalau ini, kita bisa lihat. Dan ini Tuhan selalu berikan supaya iman kita sungguh-sungguh bangkit. Dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Coba lihat ya 3-4 cm. Sekarang kita lihat videonya. Tolong videonya setelah ini. Nah, ini videonya. Ketika masih puji-pujian. Tidak sempurna ini perlu menjadi sempurna oleh kuasa Tuhan. Jika Tuhan mau ini terjadi dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kita lihat dia bergerak maju. Nanti kalau mengukur di tembok, dua belikat ini sampai ke tembok. Baru tangannya teman semua baru memuji Tuhan loh, apa yang dirasakan nih? Ini belum semua mohon bagaimana, tapi kok kayaknya apa yang dirasakan? Kalau saya tadi saya dapat aliran gitu, kemudian ya tangan saya bergerak sendiri maju yang kanan. Ada yang narik? Nggak ada, maju sendiri. Maju sendiri. Ya. Luar biasa ya, Tuhan kita luar biasa, Yesusku luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan. Ya. Sekarang kita akan masuk untuk doa. Adakah di Zoom ini yang sudah tahu tangannya tidak sama panjang? Kita akan berdoa bersama-sama. Yang sudah tahu tangannya tidak sama panjang. Jadi bisa ukur di tembok, tulang belikat ini nempel ke tembok, kemudian tangan kita majukan ke depan. Jadi tulang belikat kalau sudah nempel di tembok, kita kan nggak bisa begini-begini, nggak bisa ya. Jadi harus lurus ke depan. Ketika lurus ke depan inilah kita tahu tangan kita sama atau tidak. Ada yang sudah tahu mungkin? Biasanya yang suka sakit belakang, yang suka sakit pundak biasanya. Tangannya tidak sama panjang. Ada yang sudah tahu? Kalau ada yang sudah tahu, kita akan berdoa bersama. Boleh raise hand atau boleh langsung bicara. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya, Bapak Ibu, seperti tadi yang Ibu Ivon sampaikan, kalau ada yang ketika nempel ke tembok tangannya tidak sama panjang, silakan buka videonya, kita akan praktek bersama, kita akan sama-sama berdoa. Silakan raise hand bila ada yang mau didoakan.
Atau ada yang sudah tahu, atau ada yang karena jatuh, lalu tangannya tidak sama panjang, atau kecelakaan tidak sama panjang. Kita akan berdoa bersama. Ibu, ini ada satu Ibu Justin Lai sepertinya Ya, mengangkat tangan ya, ya. present. Mau bicara langsung Ibu Justin? Boleh Ya, boleh. langsung. Ibu sudah ukur atau Ibu sudah tahu? Ya, sebelumnya saya ini Bu, selamat malam. Sebelumnya saya sudah ukur karena dulu waktu Kupang itu Pak Yopi datang sudah ngajari untuk mengukur Ya. itu Bu begitu. Ya, Ini kayaknya saya sebelah kiri agak lebih panjang sedikit. bisa tolong di video Videonya dibuka Bu Justin. dibuka supaya kita semua bisa melihat dan kita berdoa bersama-sama. Mau diukur lagi atau enggak? Bisa tolong di shoot ibunya. Ini udah di spotlight Ibu. Nggak bisa ya, nggak kelihatan ya. Ibu Justin berapa senti tangannya? Tidak sama panjang? Enggak saya ukur berapa senti tapi masih kelihatan yang sebelah kiri agak lebih panjang. Ibu sekarang masih di tembok ya? Enggak, sudah tadi sudah saya lihat tadi. Coba Ibu sekarang ke tembok lagi, Ibu taruh tangannya seperti tadi yang ada di video, kita akan berdoa bersama-sama. Ibu ke tembok, lalu Ibu ukur lagi, kita akan berdoa bersama-sama. Nggak kelihatan ya ibunya ya. Mari kita berdoa saja ya bersama-sama ya, karena tidak kelihatan, kesulitan karena Zoom ya. Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan Ibu Justin ke dalam tangan-Mu. Tolong Tuhan, biarlah kuasa-Mu saja yang bekerja saat ini. Jika tangan ini tidak sama panjang, di dalam nama Yesus, segala urat, segala otot bertumbuh menjadi sama panjang. Dalam nama Yesus, tangan Bu Justin menjadi sama panjang di dalam nama Yesus. Tolong Tuhan, kuasa-Mu saat ini bekerja, kuasa-Mu saat ini turun atas anak-Mu ini, dan biarlah dia boleh mengalami kasih-Mu, boleh mengalami kuasa-Mu, dan tangannya menjadi sama panjang di dalam nama Yesus. Tolong Tuhan, kami semua berdoa di tempat ini. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, Engkau sembuhkan anak-Mu ini di dalam nama Yesus. Tolong Tuhan, kami tidak dapat melihat videonya, tapi Engkau dapat melihat. Dan Engkau tahu Tuhan, apa yang dia butuhkan anak-Mu ini. Di dalam nama Yesus. Tolong Tuhan Yesus, kuasa-Mu terus bekerja atas diri Ibu Justin, sehingga dia boleh mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Bu Justin, bagaimana Bu Justin? Bu Justin. Ya, Bu Justin bagaimana? Iya, Bu Justin. iya Bu. Ya, bagaimana Bu? Iya sudah sama. Sudah jadi sama panjang? Iya. Ya, kita tepuk tangan ya. Kita tepuk tangan untuk Bu Justin, di mana Tuhan sudah menjamah dia, sudah menyembuhkan dia. Dan sekarang sebelum bor, saya ada tanya jawab dulu. Ada yang mau tanya jawab? Ya, terima kasih Bu Ivon untuk pengajarannya, untuk sharingnya pada malam hari ini. Begitu banyak sharing-sharing iman yang terus terang belum pernah didengar ya Bu Ivon dari ceritanya, tapi luar biasa sekali dengan iman ya. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus masih ada dan mujizat masih terjadi. Nah, Amin.
saya ada beberapa pertanyaan, Bu Ivon. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, bagaimana supaya kita bisa yakin mendoakan, padahal kita sendiri sedang bergumul dengan sakit dan persoalan? Jadi pada saat kita mengalami problem, tiba-tiba ada teman yang minta kita untuk mendoakan dia. Gimana nih Bu Ivon? Ya, sebenarnya ketika kita juga mengalami, kita pasti dalam hati, aduh aku sendiri juga lagi sakit gitu ya, ini mau doain orang. Tapi kita belajar bahwa ketika kita mendoakan orang, bukan kita, tapi Tuhan. Ya, walaupun kita sakit, kalau memang tiba-tiba orang itu datang dan kita harus doakan, kita doakan. Karena kita tahu bukan kita, kuasa Tuhan yang akan turun. Kita ini hanya sebagai alatnya. Jadi jangan sampai ragu. Tetap doakan. Walaupun dalam hati, Tuhan aku juga sakit nih. Jangan-jangan orang itu sembuh, aku belum sembuh. Ya, tapi nggak apa-apa. Karena Tuhan kan punya rencana. Kita nggak bisa bilang, oh kamu harus sembuh, kamu nanti besok atau lusa baru sembuh, nggak bisa. Itu semua misteri, ya. Yang penting kita percaya Tuhan beri yang terbaik pada setiap orang. Jadi walaupun kita dalam keadaan sakit juga, tapi Tuhan beri kesempatan kita melayani orang sakit juga, lakukan. Karena bukan kita, tapi Tuhan, ya. Ya, Ada lagi? ada lagi Bu Ivon. Ya. Ada tanya, untuk berpuasa seperti apa ya puasa yang Ibu Ivon sering lakukan? Itu adalah puasa yang rutin atau hanya pada saat pelayanan? Saya selalu melakukan rutin. Jadi saya setiap hari Selasa, setiap hari Kamis. Saya puasanya mulai dari jam 8 malam. Jadi misalnya hari Selasa jam 8 malam itu terakhir makan. Baru saya buka lagi besok hari Rabu jam 12 siang. Jadi makan siang. Itu puasa kami. Karena saya lakukan itu karena kita sering kalau mau ada retret, mau ada seminar, kami puasa berantai. Jadi nanti jam 12 sampai jam 8 malam lagi Rabu, ada orang lain lagi. Tapi saya ambil jamnya saya saja, dan saya lakukan itu secara rutin. Jadi jam 8 malam sampai jam 12 siang. Tapi semua ini tidak harus dilakukan seperti itu. Mau lakukan seperti apapun, terserah kita sendiri. Semampunya kita sendiri. Karena ketika kita berpuasa, bukannya kita diet gitu ya, atau kita nggak makan, tapi justru ketika kita berpuasa, kita mendekatkan diri pada Tuhan. Ya, kita banyak berdoa untuk wujud kita, ya, untuk pelayanan kita. Jadi setiap orang boleh mencari waktunya puasa sendiri, ya. Tidak ada batasan harus begini, harus begitu, tidak. Bebas. Yang penting kita meluangkan waktu untuk berdoa. Lebih banyak berdoa. Jadi lebih pada puasa itu untuk mendekatkan hubungan kita dengan Tuhan ya. Dan terutama bukan hanya untuk event saja, tapi karena seringkali orang yang minta didoakan itu kan mendadak ya Bu ya, tidak terplanning, tidak terencana ya. Ketika masa kalau tiba-tiba orang ada sakit kesurupan, nanti dulu aku berpuasa dulu, ya mana bisa. Ya kan, ya harus didoakan ya. Tapi kalau kita nggak siap bagaimana? Seperti Yopi waktu itu bisa transfer. Tapi kita kalau setiap saat kita siap, ya nggak apa-apa, mau orang kesurupan, mau orang apapun, kita sudah siap. Ya, karena Tuhan Yesus kan tadi bilang dalam Matius tadi bahwa jenis ini hanya dapat dilakukan dengan doa dan puasa. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Berikutnya, bagaimana cara mengendalikan diri dan tetap beriman di saat panik? Nah, seperti tadi yang Ibu Ivon ceritakan bahwa Pak Yopi tiba-tiba tidak bisa bangun, padahal itu adalah waktu yang sangat penting dan harus pelayanan gitu. Ya, jadi ketika kita pasti panik ya, pasti kita kaget gitu ya. Tapi ketika kita kaget, ketika itulah kita berserah pada Tuhan. Ketika itulah kita mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa apa-apa, biar Tuhan yang turun tangan menyembuhkan atau apa yang kita minta ya. Jadi kita sadar, pasti kita kalau dengar berita yang tidak baik,
atau yang mengagetkan, pasti kaget ya, nggak mungkin nggak. Kita kan manusia biasa. Tapi ketika itulah kita harus mengandalkan Tuhan. Ketika itulah kita berserah. Aku nggak bisa apa-apa Tuhan. Tuhan aja yang tolong sembuhkan atau berikan jalan keluar atau apa ya. Jadi kita sungguh berserah. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Lalu ada pertanyaan lagi. Nah, seperti tadi Bu, ketika mendoakan orang yang tangannya tidak sejajar, apakah harus pakai doa perintah atau seperti apa? Ya, tadi kan doanya cuma Tuhan Yesus tolong samakan tangannya ini ya di dalam nama Yesus. Karena kita semua berdoa dalam nama Yesus. Tangan yang tidak sama panjang ini bertumbuh menjadi sama panjang. Segala otot, saraf-saraf bertumbuh menjadi sama panjang oleh kuasa-Mu. Cuman begitu dalam nama Yesus. Udah itu aja ya. Nanti kan Tuhan yang turun. Kita nggak bisa, dokter ahli tulang aja kaget. Dia tadinya pikir, waduh ini mau disulap apa nih istriku katanya. Ternyata ketika tangannya menjadi sama panjang, dia katakan, saya sungguh percaya sekarang bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Ya. Ya Bu Ivon, berarti kita harus belajar praktek ya setelah ini ya. Nah, Iya, makanya pertanyaan di masuk bor praktek. ya, pertanyaan di tempat saya sudah habis. Saya kasih kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau open mic untuk bertanya langsung. Saya kasih kesempatan kepada 2 orang. Silakan sebelum kita mau praktek masuk ke bor. Apakah masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Silakan, mau di open mic. Ibu Maria, ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan di chat. Oh iya. Apakah kalau tidak berpuasa tidak berkenan di dalam pelayanan, Bu Ivon? Berkenan. Cuman kalau kita berpuasa khusus untuk yang puasa gelap biasanya ya. Karena kan firman Tuhan tadi juga sudah mengatakan jenis ini hanya bisa dengan doa dan puasa. Tapi kalau nggak puasa ya nggak apa-apa juga ya. Tinggal kalau untuk puasa gelap ya kita hati-hati. Kalau benar-benar tidak siap jangan karena itu bisa transfer. Ya. Kalau untuk yang lain-lain nggak apa-apa sih kalau nggak puasa. Yang penting kita ada seperti tadi di charge setiap hari ya, seperti HP di charge supaya bukan kita tapi Tuhan yang ada dalam kita yang kita mau bagikan pada orang. Ya, terima kasih Bu. Ya. Lalu ada satu pertanyaan lagi, bisakah kita mendoakan orang yang berlainan iman? Bisa? Bisa, saya bagikan ya. Saya pernah di kantor saya, di pabrik saya, waktu itu saya kerja garment, ada banyak orang-orang kerja, itu ada satu anak yang sering kali kesurupan. Jadi nanti ada orang lari-lari ke rumah, Pak, si itu kesurupan. Wah, doakan, udah sembuh. Nanti berapa hari lagi, Pak, kesurupan lagi dia, katanya gitu. Ya, doakan lagi. Pada suatu hari, Yopi nggak ada lagi keluar kota. Saya ke kantor. Begitu saya ke kantor, di depan kantor saya lihat kok ada banyak orang. Saya langsung ingat, aduh jangan-jangan anak itu kesurupan lagi gitu ya. Saya langsung sebelum turun, saya langsung berdoa, Tuhan tolong, saya ini sendiri, nggak ada Yopi. Orang-orang semua kebanyakan kan Muslim ya, orang Islam. Jadi saya bilang, tolong Tuhan supaya nanti ketika saya berdoa, kuasa-Mu bekerja, iblisnya nggak lama-lama. Karena iblis tuh bisa kadang-kadang lama loh keluarnya ya. Tolong supaya tidak lama-lama. Tolong Engkau sertai aku tidak ada apa-apa. Dan aku takut, aku bilang gitu, karena sendirian. Ternyata ketika saya datang, Yudu lagi meronta-ronta, teman-temannya lagi, ayo kamu siapa namanya, segala macam gitu. Akhirnya saya katakan, kita akan berdoa ya. Kita berdoa dengan cara kita masing-masing. Saya berdoa dalam nama Yesus, Anda berdoa dalam nama Nabi Isa. Saya bilang gitu ya, untuk orang Islam. Berdoa. Dan Tuhan baik. 5 menit dia sadar. Setelah dia sadar, Tuhan taruh dalam hati saya, ceritain tadi dengan kuasa apa itu bisa keluar. Aduh, saya bilang, ini kan orang Muslim semua, gimana sih Tuhan? Oh, nyeritain beginian. Tapi
itulah Tuhan berikan, sehingga saya katakan kita tadi semua berdoa ya. Saya bilang kalian dengan Nabi Isa, saya dengan nama Yesus, itu kan sama. Dan ketika kita berdoa bersama-sama, iblisnya keluar. Lalu Tuhan bilang lagi, kasih tahu sama yang sering kesurupan ini. Jadi saya tanya, kamu kalau mau kesurupan gimana rasanya? Saya tahu kok Bu, katanya kalau mau kesurupan tuh badannya gimana gitu. Saya bilang sekarang kalau kamu rasa mau datang lagi itu si iblisnya, cepat-cepat kamu berdoa dalam nama Nabi Isa. Saya bilang, dalam nama Nabi Isa tidak boleh ganggu saya lagi. Itu aja doanya, saya bilang sama dia. Bener loh. Mulai dari saat itu dia tidak pernah kesurupan lagi. Karena dalam nama Yesus kuasanya luar biasa. Jadi kita semua dipakai oleh Tuhan. Jangan takut. Kita ini nggak ada papanya kok. Kita hanya dipakai oleh alatnya Tuhan aja gitu ya. Ya, terima kasih Bu Ivon. Nah, Ya, sebelum kita mau masuk bor, Bu Ivon, kita akan praktek saling ya. mendoakan ya. Iya. Jadi masuk board berempat. Langsung nomor 1 praktek dulu itu ya, yang tangan. Kalau nggak ada baru sakit apa, sakit jantung kayak sakit apa gitu baru. Supaya kita bisa melihat ya bagaimana Tuhan hadir di dalam setiap doa kita. Mungkin yang sakit jantung kalau didoakan mungkin nggak sembuh sekarang karena kita nggak tahu ya. Nah, harus diperiksakan ke dokter jantung nanti baru tahu. Tapi kita semua pasti dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kita doakan. Ya, jadi Bapak Ibu, sebentar kita akan praktek workshop doanya. Tadi kita sudah mendengarkan juga bagaimana cara Ibu Ivon mendoakan orang yang tangannya tidak sejajar, tidak sama panjang, ataupun mendoakan hal-hal lainnya. Kita akan masuk ke dalam bor, satu bor itu berempat. Jadi dengan waktunya 15 menit ya, Marina ya. Di dalam bor itu kita Ya. memiliki waktu 15 menit, Bapak Ibu silahkan bergantian. Jadi kalau memangnya ada yang mau didoakan tangannya, langsung angkat tangan, kita doakan tangannya. Tapi kalau tidak ada, jadi masing-masing tolong doakan saya mengalami ini gitu. Jadi kita sama-sama jadi satu yang berdoa, yang lain mendukung di dalam doa, tumpang tangan, dan yang untuk teman kita yang didoakan. Begitu ya, Bu Ivon ya? Ya, kita Betul ya? praktek, jadi jangan takut. Kita praktek, Tuhan pasti pakai kita ya menjadi alatnya. Ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam bor. Kita akan memulai prakteknya. Silakan, Sis Marina. Ya. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, selamat datang kembali di main room. Semua dalam perjalanan masuk ke main room ya. Bu Ivon, gimana kalau kita minta 2 peserta untuk sharing ya, Bu Ivon ya? Ya, boleh, bagus. Ya. Eh, siapa teman-teman di dalam yang tadi sudah didoakan di board terus merasakan ada aliran hangat atau ada perasaan yang dirasakan, boleh di-sharingkan dong kepada kita semua. Saya kasih kesempatan kepada 2 orang ya, karena ini waktunya sudah hampir jam 9. Sharing singkat aja apa yang dirasakan tadi ketika didoakan. Silakan angkat tangan, open mic-nya. Ada yang mau sharing? Jangan malu-malu dengan sharing Bapak Ibu semua akan memberikan kekuatan kepada kita bahwa doa itu hanya saluran berkat, bukan kita tapi Tuhan. Ayo Bapak Ibu. Sis Marisa, boleh sharing hari ini dapat apa? Biasanya naik tangannya. Ini Ibu Triwati. Ya. Halo Ci, hari ini sih aku ngedoain orang sih ya. Kayak tiba-tiba apa sih? Tiba-tiba tahu aja gitu kalau dia masalahnya apa gitu. Bingung juga. Jadi aku sih tadi ngedoain
ngedoain ibu-ibu yang lain aja sih. Cuman kayak Tuhan tuh kayak ngasih tahu kalau problemnya dia tuh sebenarnya bukan itu gitu. Problemnya dia itu sakitnya itu mostly emotional problem karena masalah yang mereka hadapin dulu gitu. Ya luar biasa banget kalau ya Tuhan tuh ngasih tahu gitu. Padahal aku kan bukan siapa-siapa gitu. Itu aja sih, Bu. Hmm. Oh, tadi Sis Marisa mendoakan yang di board ya? Ya, Oh, boleh tahu siapa yang mendoakan? Biar bisa sharing juga. Ibu Neti, Ibu Mali, sama Ibu Nancy. Hmm. Ada yang mau sharing? Ibu Nelly? Apa Ibu Neti? Saya Cik. Sis, Oh Sis. ya, silakan Makasih. Bu. Makasih Sis. Tadi saya mendoakan Sis Stefani sama maminya. Nah, pada waktu saya mendoakan tadi kok terus tiba-tiba saya rasa merinding gitu. Itu yang saya rasakan itu. Itu aja Sis, makasih. Rasa merinding ya Bu Trima ya. Ya, Ya, terima kasih Bu. sama. Ada satu orang lagi yang mau sharing dari bapak-bapak barangkali Pak Alex, Pak Yosep atau Pak Roni. Silakan Pak Alex. Oh, tadi dari itu masuk break roomnya kedua kali dan pada nggak buka kamera. Sebenarnya tadi itu saya pengen didoakan ya ada saya lihat kok dua ruas jari saya itu beda 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 lebih pendek yang sebelah kanannya ruas jari kelingking sama baru perhatiin tadi barusan tadi sebenarnya minta didoakan tapi tadi pada ngomong terus yang di dua orangnya Oh, jadi Pak Alex belum didoakan ya? ya belum. Oh, gimana kalau kita minta tolong Ibu Ivon doakan lagi Bu? Sebentar. Ya, boleh. Ya. Oh, ini tuh ini kan jari kelingkingnya tuh saya yang sebelah Tapi tadi Bapak udah ukur di tembok ya, Pak? ya nggak usah diukur juga ini saya lihat sih. Coba Bapak ukur di tembok lagi. Nanti Bapak jalan lagi ke itu supaya kelihatan di Zoom. Itu ada backgroundnya jadi ngeblur jadi kurang jelas. Iya. Ya, berapa senti, Pak? Beda setengah senti kurang Oh lebih. ya, kita berdoa aja bersama ya. Ya, Tuhan Yesus, saat ini kembali kami datang kepadamu. Tangan anakmu ini tidak sama panjang. Tolong Tuhan Yesus supaya Engkau saja yang menyembuhkan, yang membuat menjadi sama panjang di dalam nama Yesus. Tolong Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu saat ini turun atas anakmu ini di dalam nama Yesus. Tangan ini menjadi sama panjang. Tolong Tuhan Yesus, kami serahkan tangan anakmu ini. Biarlah Engkau saja yang beracara dan oleh bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan dia. Tolong Tuhan. Kami serahkan tangan ini ke dalam tangan-Mu. Gimana Pak? Tangannya udah sama panjang belum? Coba diukur lagi. Coba Bapak dibulak-balik. Kalau kita offline sih enak banget ya. Kalau online emang agak sulit. Gimana Pak? Oh masih Masih ya? Belum ya? Ya. Ya, nanti bisa minta tolong doa teman-teman lagi ya, kalau lagi berikutnya, karena ini mungkin waktunya ya. Tapi percaya Pak, doa sendiri juga bisa Pak. Ya, nanti doa sendiri Pak, biar Bapak merasakan kasih dan kuasa Tuhan ya, secara pribadi. Ya, nanti doa sendiri setelah ini. Ya, kami dukung juga dalam doa. Ya. Ya, terima kasih Bu Ivon. Nah, dengan berakhirnya workshop ini, mungkin dari Bu Ivon ada kata-kata penutup buat kita semua, Bu Ivon. Ya, kita semua seperti dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar sangat besar kuasanya.
Percayalah, kita adalah orang-orang benar yang dipakai oleh Tuhan, sehingga kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah kita sungguh-sungguh menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Ya, Selamat melayani. terima kasih Bu Ivon untuk pengajarannya, untuk workshopnya, untuk bimbingannya untuk kita semua. Saya percaya kita semua sangat terberkati ya. Coba Bapak Ibu kita kasih reactionnya untuk Ibu Ivon hari ini sungguh luar biasa. Kasih love-love-nya, kasih jempolnya. Terima kasih. juga memberkati. Tuhan Ya. berkati kita semua. Ya. Tuhan berkati Ibu, terima kasih. Bu Ivon jangan keluar dulu ya, nanti kita Ya. akan berdoa bersama. Lalu Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri acara ini, saya mau undang Bapak Ibu membuka videonya. Kita akan berfoto bersama. Yuk, silakan dibuka videonya. Saya minta tolong teman-teman tim multimedia untuk mengabadikan acara hari ini. Boleh kasih reactionnya. Nathan bisa bantu. Oke, siap ya semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, boleh ganti gaya ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Tania. Ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Saya juga mau mengajak Bapak Ibu semua, bila kita semua merasa terberkati dengan acara seminar doa ini, bagi mereka yang mau memberikan sebagian berkat yang telah mereka terima untuk persembahan kasih dalam kegerakan BPK PKK Keuskupan Bandung, boleh di capture, boleh difoto, nanti pelan-pelan kita bisa memberikan persembahan kasih ini. Dan kami dari BPK PKK Keuskupan Bandung mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk persembahan kasih yang boleh kami terima dan berkat-berkat yang kami terima. Kami percaya dan kami imani persembahan kasih yang kami terima ini boleh dipakai untuk melaksanakan begitu banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu saya juga akan menyampaikan pengumuman untuk 2 minggu ke depan. Nah, 2 minggu ke depan kita akan memulai seri yang baru ya, seperti tadi Ibu Ivon udah sounding nih. 2 minggu lagi jangan ketinggalan. Nah, ada apa 2 minggu lagi? 2 minggu lagi kita akan masuk ke seri yang kelima. Dalam How to be a Prayer Warrior ini, kita akan masuk seri doa exorcism dan deliverance. Kita sudah mendapatkan pembicara kita yang luar biasa, yaitu Romo Yohanes Robini, yang berasal dari Keuskupan Agung Pontianak ya. Susah sekali mencari beliau untuk bisa membawakan pewartaan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan lupa save the date tanggal 4 Oktober 2 minggu lagi kita akan bertemu di ruangan Zoom ini. Tolong sampaikan juga kepada teman-teman semua untuk mengikuti acara ini karena acara ini sungguh luar biasa. Kita akan belajar mengenai manusia, malaikat, dan setan dalam narasi penciptaan bersama Romo Robini, Romo yang sudah sangat terkenal dengan doa exorcism dan deliverance. Jadi jangan ketinggalan Bapak Ibu, 2 minggu lagi kita akan kembali mengingatkan untuk kita akan membalas lagi WA-nya atau teman-teman yang belum mendaftar silahkan mendaftar di registration https://bit.ly/form htbpw ya. Nanti kita akan bagikan lagi flyer-flyernya, silahkan mendaftar. Ya. Sepertinya sudah selesai acara kita. Oh ya, acara ini merupakan satu bagian lagi, satu paket lagi di dalam seri yang kelima. Pada tanggal 4 Oktober kita akan belajar yang pertama ini nanti manusia, malaikat, dan setan dalam narasi penciptaan. Dilanjutkan pada tanggal 18 Oktober kita akan belajar juga Magisterium Gereja tentang exorcism dan deliverance. Lalu kita di bulan November kita akan masuk dengan topik pintu masuk setan dalam hidup manusia dan medan peperangan rohani. Selanjutnya di pertemuan keempat kita akan belajar 7 dosa pokok dan mengatasinya.
Lalu dilanjutkan pertemuan kelima, kita akan belajar senjata rohani dalam tradisi Gereja Katolik. Dan di pertemuan yang keenam di akhir tahun ini pada bulan Desember, kita akan belajar tradisi doa Santo Mikael dan doa perlindungan darah Yesus. Oleh karena itu, jangan ketinggalan, ikuti semua seri-serinya yang sungguh-sungguh luar biasa. Dari seri yang kelima ini tentunya sangat menarik ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Dengan selesainya acara ini, mari kita bersama-sama menutup acara ini. Saya akan pimpin doa, kita satukan hati, kita teduhkan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan pertemuan pada hari ini bersama dengan Ibu Yvonne dengan begitu banyak pengajaran, begitu banyak pewartaan, dan begitu banyak sharing yang kami dengarkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang kami boleh terima yang daripadamu Tuhan. Kiranya melalui pewartaan hari ini boleh sungguh-sungguh menguatkan kami untuk kami lebih lagi percaya kepadamu bahwa Engkau yang telah memilih kami anak-anak-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu, untuk boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, untuk mendoakan orang-orang yang sungguh-sungguh memerlukannya, baik mereka yang mengalami sakit rohani, mengalami luka batin, mengalami kendala kuasa, kegelapan, dan juga sakit fisik. Tuhan, kiranya Engkau akan terus pakai setiap kami, anak-anak-Mu, untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu, untuk boleh menjadi pendoa-pendoa-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk Ibu Yvonne yang 2 hari yang lalu juga berulang tahun. Terima kasih Tuhan, Kau terus menjaga beliau Tuhan di dalam kesehatan dan Engkau terus menyertai beliau di dalam 72 tahun ini Tuhan. Kiranya Engkau terus melindungi, Engkau terus memberkati Ibu Yvonne dengan kesehatan yang baik, dengan umur yang panjang. Engkau berkati juga Tuhan Ibu Yvonne dan Bapak Yopi di dalam setiap tugas-tugas pelayanan mereka Tuhan, dimanapun mereka ditempatkan Tuhan, mereka boleh terus Engkau pakai untuk boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk boleh memberkati semakin banyak umat-umat-Mu, untuk lebih lagi mengenal Engkau, untuk lebih lagi percaya kepadamu Tuhan, untuk lebih lagi menjaring setiap anak-anak-Mu, untuk boleh menjadi pendoa-pendoa-Mu Tuhan. Pakailah beliau Tuhan di dalam setiap pelayanannya, sertai beliau Tuhan, dan biarlah Engkau juga memberkati segala usaha pekerjaan dan seluruh keluarga beliau Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah yang daripadamu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk acara malam hari ini. Kami boleh menyelesaikannya Tuhan dengan baik dan dengan penyertaan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau berkati kami Tuhan, berkati istirahat kami. Pulihkanlah energi kami Tuhan. Untuk esok hari kami boleh kembali beraktivitas. Terima kasih Tuhan, Kau akan pertemukan kami kembali di dalam 2 minggu ke depan Tuhan, di dalam acara pembekalan-pembekalan doa lainnya. Seluruh doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, dengan persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Selamat kasih. malam. Selamat malam. Terima kasih. Tuhan berkati Ya, ya. terima